Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada kebaktian Jumat Agung Keluarga hari ini dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56 mengatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh, ya ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang sangat takut untuk berbicara tentang kematian, khususnya orang timur. Terlebih kematian menurut orang Batak misalnya, sehingga orang Batak jika berbicara tentang kematian sering terlebih dahulu minta maaf, sattari warning, sattari jaguar. Tetapi kematian adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Ada dua hal yang paling sulit tentang kematian bagi manusia, yaitu satu, kematian tidak bisa lepas dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kedua, setelah kematian akan menuju kemanakah Anda? Orang Kristen seharusnya tahu hidupnya untuk apa, dan hidupnya terbatasi oleh waktu. Dia harus menuntaskan kehendak Tuhan atas hidupnya. Kematiannya telah menghidupkan kita. Kematiannya membuat kita bisa menggenapkan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah. Kita harus hidup mengerjakan pekerjaan Tuhan dan menuntaskannya. Injil Matius hendak menunjukkan bahwa kematian Kristus bukanlah sebuah kekalahan, melainkan merupakan kemenangan seorang raja yang melepaskan umat pilihannya melalui kematiannya. Kemenangan sang raja adalah sejak kematiannya. Kematian Kristus dahsyat adanya. Matius 27 ayat 54 mengatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh, ya ini adalah anak Allah. Yesus menggenapi ayat Alkitab Mazmur 22
ketika Yesus ada di kayu salib. Mazmur 22 ayat 18 berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang pundi atas jubahku. Itu persis seperti apa yang telah dilakukan oleh para prajurit dengan pakaian Kristus di kaki salib itu. Mazmur 22 ayat 16 berkata, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kata Ibraninya berarti menikam, menusuk atau melubangi. Zakaria 12 ayat 10 berkata, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Kata Ibrani di sana berarti menikam, menusuk, menembus. Mazmur 22 adalah gambar grafis tentang kematian melalui penyaliban. Segala tulang, tangan, lengan, bahu, dan anggul terlepas dari sentinya. Keringat seperti air tercurah disebabkan oleh penderitaan yang intens. Hati yang hancur seperti lilin, hancur luluh. Kekuatan habis. Lidah melekat pada langit-langit mulut oleh karena rasa haus yang luar biasa. Tangan dan kaki ditusuk. Mereka menonton, mereka memandangi dia yang dibuat setengah telanjang dan penuh luka. Semua itu terkait dengan mode dari kematian itu. Keadaan yang mengikutinya adalah persis seperti yang digenapi dalam penyaliban Kristus. Seruan Yesus dari kayu salib dalam beberapa ukuran menggambarkan penderitaan orang berdosa di neraka. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Kristus disalib dalam beberapa ukuran menggambarkan penderitaan di neraka. Di kayu salib Yesus berseru, aku haus. Sama seperti kisah orang kaya yang kehausan di neraka. Dosa harus membawa kepada penghukuman, penderitaan fisikal yang nyata, terpisah dari Allah. Orang-orang berdosa di neraka masih akan tetap buta, masih tetap jahat, masih akan bertanya mengapa. Yudas dalam pikirannya yang tersiksa tahu bahwa ia telah mengkhianati orang yang tidak bersalah, namun tidak mau berpaling dari dosa-dosanya. Tidak ada harapan bagi setiap orang yang pergi ke neraka. Yesus menjelaskan kepada kita apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak diselamatkan ketika mereka mati. Ia akan berkata kepada mereka, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Siksaan-siksaan yang Yesus alami di kayu salib akan dialami selamanya oleh orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Kristus. Mereka akan mengalami penyiksaan tanpa akhir dalam api yang kekal. Nampak bahwa mereka akan berseru tanpa akhir, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, tanpa mendapat pertolongan. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Sebagai manusia ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ketika sebagai Allah dia memberi Firdaus kepada penyamun di sisinya yang bertobat. Dengan kekuatan dalam keadaan sekaratnya, ia berseru kepada Allah dan tidak lagi melihat di dalam Dia Bapa, karena dinding pemisah telah berdiri antara Bapa dan Anak, yaitu dosa dunia dan kutuk dari dosa itu, sebagaimana semua itu sedang diletakkan atas Anak. Yesus haus akan Allah, tetapi Allah telah meninggalkannya. Bukan Anak yang telah meninggalkan Bapa,
tetapi Bapa yang telah meninggalkan anak. Anak berseru kepada Allah, ia berseru kepadanya dan berpegang teguh padanya sebagai Allahnya. Di sini kesempurnaan ilahi Yesus muncul. Dia adalah anak domba tanpa cacat meskipun dia dibuat dosa dan kutuk dalam jam pengorbanannya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus telah mati menggantikan kita, membayar penghukuman atas dosa kita, menjadi kutuk karena kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengasihi kita. Kasih seperti itu menuntut iman kita dan kasih kita kepada Dia. Kasih yang begitu luar biasa, begitu ilahi, menuntut jiwa kita, hidup kita, seluruh hidup kita berpalinglah kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Ia akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Misi umat Kristen adalah misi yang kristologis, berpusat kepada dan dalam Kristus. Kita harus membawa orang kembali kepada Kristus, karena Kristus telah mati bagi dia. Itulah tugas kita sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui kebaktian kami ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk hidup dengan berlaku seturut firman-Mu dan mengarahkan seluruh hidup kami untuk taat kepada-Mu. Berkatilah pemerintah negara-negara di seluruh dunia dan menangkanlah mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para pendeta Sintua dan semua pelayan gereja. Berkatilah seluruh umat-Mu. Bagimulah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.